Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Ardesti, NIM 4112011002 dari kelas AM 6A Malang, Politeknik Negeri Batam. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya terkait pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna internet pada PT Proxy Jaringan Nusantara, di mana perusahaan ini adalah perusahaan di tempat saya bekerja. Selanjutnya kita masuk di pendahuluan. Perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin mengglobal membawa dampak pada dunia usaha dituntut untuk selalu dapat bersaing dalam hal peningkatan mutu produk, barang, dan jasa. Kebutuhan internet menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi dengan mudah. Hal tersebut dikarenakan dengan layanan internet, masyarakat dapat menjelajahi dunia maya untuk mencari informasi yang dibutuhkan ataupun mengakses layanan media sosial yang pada saat ini tengah digemari di kalangan masyarakat sebagai sarana berkomunikasi. Salah satu perusahaan yang menyediakan produk penyedia layanan internet dengan pelayanan yang baik adalah PT Proxy Jaringan Nusantara, dan lebih dikenal dengan Proxynet. Perusahaan ini merupakan perusahaan Internet Service Provider atau ISP. Proxynet bergerak di bidang teknologi informasi dengan bisnis utamanya sebagai penyedia jasa layanan internet. Untuk Proxynet ini telah membangun jaringan yang canggih, terutama di Batam sebagai kantor pusat, dan beberapa cabang yaitu di Tanjung Pinang, Tanjung Karimun, Riau Kepulauan, Jakarta, Sukabumi, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Bali. Selanjutnya, menurut Suchanik et al. 2015, kualitas didefinisikan sebagai kualitas yang dirasakan pelanggan, sehingga faktor utama dalam mengukur kualitas produk adalah kepuasan pelanggan itu sendiri. Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing. Harapan dari pelanggan setiap saat selalu berubah, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga harus disesuaikan. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan SI 2019 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada pasar bisnis, perlu dilakukan penelitian yang terkait dengan beberapa hal tersebut. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan produk, cara penanganan layanan atas permintaan pelanggan, serta menjawab pertanyaan mengenai keluhan pelanggan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan, dapat menggunakan informasi yang valid dari variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, serta bagaimana pengaruh masing-masing variabel itu terhadap kepuasan pelanggan pada PT Proxy Jaringan Nusantara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis indikator kualitas produk dan layanan, di mana hal ini terkait dengan kepuasan pelanggan pada PT Proxy Jaringan Nusantara. Untuk kajian literatur, menurut teori Tamal dan Berry tahun 1988, mengukur kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsive, assurance, dan empati. Berdasarkan teori tersebut, beberapa penelitian terdahulu mendukung dan membuktikan bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian tersebut juga membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk hipotesis 1 yaitu kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna internet pada PT Proxy Jaringan Nusantara. Untuk H2-nya yaitu kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna internet pada PT Proxy Jaringan Nusantara. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka. Objek penelitian ini adalah kualitas produk dan kualitas layanan sebagai determinasi kepuasan pelanggan pengguna internet pada PT Proxy Jaringan Nusantara. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai dengan 5. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling berbentuk purposive sampling dengan mengambil sampel sebanyak 88 orang.
Untuk analisis data dilakukan menggunakan uji analisis regresi linear berganda. Selanjutnya kita masuk di hasil dan pembahasan. Dari hasil perhitungan dengan program SPSS, maka bentuk persamaan regresinya sebagai berikut. Menurut tabel di atas, setelah dilakukan pengolahan data, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan minus 1,557 ditambah 0,067 X1 dan ditambah 0,324 X2. Persamaan di atas menunjukkan bahwa besarnya kepuasan pelanggan apabila tidak dipengaruhi variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan adalah sebesar minus 1,557 satuan. Apabila variabel kualitas produk dipersepsikan baik oleh pelanggan, kepuasan akan meningkatkan 0,067 satuan, dan apabila kualitas pelayanan dipersepsikan baik oleh pelanggan, kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,324 satuan. Selanjutnya, analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara variabel X1 yaitu kualitas produk, X2 kualitas pelayanan dengan variabel Y kepuasan pelanggan secara bersamaan. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS akan disajikan tabel hasil olah data sebagai berikut. Dari tabel berikut persamaan di atas, maka dapat hasil R 0,764 termasuk ke dalam hubungan yang kuat. Korelasi yang terjadi adalah 0,60 dikurang 0,799. Ini menunjukkan bahwa variabel X1 kualitas produk, X2 kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang kuat terhadap variabel Y, yaitu kepuasan. Selanjutnya, untuk uji hipotesis parsial uji T. Dari tabel di atas, dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan pada tabel di atas ternyata nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,28 lebih kecil dari 1,988. Sehingga hipotesis yang berbunyi adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan diterima. Berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya dari hasil perhitungan pada tabel di atas ternyata beta 2 sama dengan 0,324. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 8,648, lebih besar dari 1,988. Sehingga hipotesis yang berbunyi adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap variabel terikatnya, yaitu kepuasan pelanggan. Selanjutnya masuk di uji hipotesis simultan dengan uji F. Berdasarkan tabel di atas, uji ANOVA atau F-test didapat nilai F hitung sebesar 59,630 dengan DF1 sama dengan 3 kurang 1, dan DF2 sama dengan 88 dikurang 3, yaitu adalah 85. Maka dapat diketahui F tabel sama dengan 3,10 dan nilai sig probabilitas sama dengan 0,000. Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai sig probabilitas 0,000 lebih besar, maka hasilnya adalah 0,05. Selanjutnya untuk H1 ditolak, sehingga hipotesis yang berbunyi adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas produk dan variabel kualitas pelayanan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Diterima dengan koefisien regresi beta 1, ketidaksamaannya adalah 0, dan beta 2 ketidaksamaannya adalah 0. Artinya, jika variabel itu berdiri sendiri, maka tidak setiap variabel akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan. Tetapi, bila variabel itu bersama-sama dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, analisis koefisiensi determinasi. Dari tabel yang sudah tertara, hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa R kuadrat sebesar 0,584 hal atau 58,4%. Hal tersebut menggambarkan bahwa determinasi kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 58,4%. Selanjutnya, dari hasil dan pembahasan yang sudah saya jelaskan, maka dapat kesimpulannya yaitu
Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas produk dan variabel kualitas pelayanan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Besarnya pengaruh variabel kualitas produk dan variabel kualitas adalah sebesar 58% terhadap variabel kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ada beberapa saran. Yang pertama itu terkait aspek teoritis. Penulis berharap bahwa peneliti berkala dapat dilakukan untuk mengamati perbedaan atau perubahan mengenai kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Setelah menerapkan penelitian ini yang mengikuti perkembangan kualitas produk dan pelayanan saat ini. Dan yang kedua, penulis juga berharap bahwa peneliti lebih lanjut bertujuan untuk melihat dampak dari kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, untuk aspek teoritis. Sarannya yaitu perusahaan diharapkan lebih meningkatkan kinerja atau kualitas pelayanan yang diberikan. Perusahaan dalam hal ini perlu melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diantaranya memberikan pendidikan dan pelatihan kembali kepada karyawan agar lebih memperhatikan hal yang berkaitan dengan ketanggapan yaitu kemampuan karyawan dalam membantu dan memperhatikan saran dan keluhan pelanggan. Yang kedua yaitu menciptakan kepuasan pelanggan merupakan hal yang mutlak dilakukan perusahaan jasa. Kepuasan pelanggan dalam penelitian ini berada di posisi cukup baik, sehingga dalam hal ini kepuasan pelanggan yang sudah tercipta harus lebih ditingkatkan lagi melalui peningkatan kinerja kualitas produk dan kualitas pelayanan agar sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.